kelompok 4 yang terdiri dari aku, Reja Kurniawan. Saya Sarah Amelia. Saya Anastasia Stefani Sinaga. Dan saya Damai Sianturi. Kami akan menjelaskan materi yang udah kami buat, yaitu tentang teori hak kepemilikan. Nah, ini bisa dilihat ini materinya. Nah, jadi kami mau menjelaskan tentang teori hak kepemilikan. Jadi latar belakang dari pembuatan banner ini itu bisa dilihat. Ini teori hak kepemilikan itu menekankan pentingnya pengaturan hak yang jelas atas aset untuk mencapai efisiensi ekonomi. Lalu kami juga menjelaskan jenis-jenis hak kepemilikan, yaitu hak pribadi, hak bersama, hak publik, hak terbuka. Lalu juga di sini ada contoh aplikasi teori, yaitu reformasi agraria, privatisasi, manajemen sumber daya alam, dan bisa dilihat lagi di bawahnya. Nah, ini juga kami ada studi kasusnya gitu. Kami membuat ini berlatar belakang dari studi kasus ini, seperti itu. Seperti yang udah dibilang Reza tadi, di sini ada jenis hak kepemilikan, ada hak pribadi, hak bersama, hak publik, dan hak terbuka. Kalau hak pribadi itu hak yang dimiliki oleh individu, kalau hak bersama hak yang dimiliki oleh komunitas atau kelompok. Yang ketiga hak publik, hak yang dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat umum. Dan hak terbuka, tidak ada pihak tertentu yang memiliki hak eksklusif seperti misalnya lautan lepas. Selanjutnya pada contoh aplikasi teori ada 3 contoh, reformasi agraria, privatisasi, dan manajemen sumber daya alam. Selanjutnya yang kami bahas adalah analisis SWOT-nya, di mana ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk bagian strength yaitu kekuatan, di sini kita bisa mendapatkan yang ada 3 hal, yaitu efisiensi alokasi sumber daya hak kepemilikan, yang kedua mendorong investasi kepastian hukum, dan yang ketiga mencegah konflik kepemilikan. Untuk kelemahannya sendiri ada 3 juga. Yang pertama ada penegakan yang mahal implementasi dan perlindungan hak kepemilikan. Yang kedua ada ketimpangan sosial, dan yang ketiga ada kesulitan pada sumber daya umum. Untuk opportunity yang bisa didapatkan, yang ketiga ada reformasi agraria, pengelolaan lingkungan, dan privatisasi aset publik. Untuk threat-nya ada 3 juga, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan tantangan ekonomi teknologi digital. Baik, yang selanjutnya itu adalah studi kasus. Ada studi kasus yang kami ambil itu ada berdasarkan jurnal Mercatoria, yaitu tentang teori hak milik ditinjau dari hak atas tanah dan adat Melayu. Yang dapat kita dapat dari studi kasus ini, yaitu studi kasus ini itu membahas tentang teori hak milik terkait tanah adat Melayu di Sumatera Timur. Studi kasus ini fokus pada sejarah tanah adat, teori kepemilikan, dan juga interaksi hukum adat dengan sistem hukum formal. Nah, berdasarkan studi kasus ini terdapat temuan-temuan yang dapat kita ambil, yaitu temuan utamanya itu adalah sejarah tanah adat Melayu. Nah, di dalam hak sejarah tanah adat Melayu ini ada hak ulayat yang menjadi konsep kunci dalam tanah adat Melayu yang secara tradisional dipegang oleh masyarakat adat melalui pemimpin adat seperti sultan, kepala, dan datuk. Nah, yang keduanya itu adalah kolonialisme. Nah, di dalam kolonialisme ini sistem kolonial Belanda melalui konsensi dan pemberian hak kepada perusahaan asing telah mengubah struktur kepemilikan tanah di Sumatera Timur. Nah, yang selanjutnya itu adalah teori hak milik. Di dalam studi kasus ini, tanah dipandang sebagai pemberian Tuhan yang harus dikelola dengan kerja keras. Dalam hukum adat Melayu, meskipun sultan menguasai tanah, rakyat dianggap pemilik yang berhak mengelola tanah tersebut. Lalu ada kekuatan dan kelemahan berdasarkan studi kasus ini, yaitu kekuatannya penggunaan teori klasik, pendekatan historia, dan juga relevansi lokal, serta kelemahannya itu adalah kurang membahas adaptasi dengan hukum nasional, minim data empiris, dan juga kurang komparasi dengan hukum adat lain. Nah, sekian dari penjelasan kami tentang teori hak kepemilikan. Mungkin itu saja. Terima kasih.